minimal ya, minimal isinya ini. Kemudian pinset chirurgis 2 buah ya. Kemudian ini juga anatomis 2 buah. Kemudian nanti ini gunting yang lurus. Kemudian ini Lem. ini klem. Ini juga Lem. sama saja klem. Ini klem yang bengkok ya. Oke. Kemudian nanti ini untuk plating ya. Kemudian ini nail powder. Kemudian ini juga ada foam di dalamnya. Nah, kemudian biasanya untuk set heading itu disterilkan dulu. Jadi nanti kalau di rumah sakit itu biasanya ini dibungkus ya. Di lokal ini berapa orang yang sudah di setting? Bisa ya? Nanti jadi asisten ya. Bukan asisten yang bantu, tapi langsung sebagai siang. F jangan nakal F. Nanti biasanya ada plasternya ya. Ya. Ada tulisan set heading. Ya. Ini nanti steril ya. Steril F. Ini untuk duk bolongnya. Duk bolong juga steril. Tapi biasanya di dalam mesin. Ini nanti sebagai lukanya. Hah? Jadi untuk prosedur kerja itu standar awalnya sama ya, konsen, kemudian tangan, nanti cuci tangan, siapkan alat itu standar awal. Itu seluruh tindakan ya sama seperti itu. Kemudian yang namanya heading itu prinsipnya steril, tentunya dalam proses setting atau menjahit luka, itu teknik sterilnya harus betul-betul diperhatikan. Oke, kita mulai untuk tindakan. Jadi hari ini itu nanti kalian silahkan lihat di SOP kalian masing-masing untuk prosedur runtut. Tetapi hari sudah jam 11, makanya langsung saya ambil inti-intinya saja. Nanti misalnya pasang dengan teknik steril, itu saya rasa tidak usah dinikan ya. Pokoknya nanti untuk seluruh prosedur kalian silahkan baca sendiri di SOP. Kalian praktekkan sendiri. Untuk cara menjahitnya itu yang lebih penting. Nanti pada di lapangan ataupun di sesuai dengan standar itu pakai pengalas ya. Misalnya tangan yang luka ini taruh di sini. Kalau untuk set heading itu bagian luar itu sudah kontaminasi barangnya ya. Kalau yang bagian ini dalam itu tidak masalah. Ini masih steril, ini airan steril. Kemudian kalau mau buka ini, kalian pakai ini. Tetap steril. Kemudian apa ini fungsinya? Ini nanti kita kasih betadin. Anggap saja sudah saya kasih betadin ya. Kemudian ini nanti dikasih asal apa? Ini nanti untuk membersihkan luka, larutan yang digunakan itu NaCl. Kira-kira untuk membersihkan dan bius duluan mana? Bersihkan.
yang memenuhi kriteria steril itu untuk heading tentunya dibersihkan dulu. Luka itu biasanya kalau kecelakaan misalnya, mungkin ada yang pernah kecelakaan, kerikil ada di dalam luka itu, aspal juga masuk ke dalam luka itu, tentunya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Tetapi kadang juga kita memperhatikan respon dari pasien. Kalau kita mau bersihkan ngorek-ngorek si kerikil, itu tentunya menimbulkan sakit yang sangat. Jadi kadang apalagi di pelayanan itu seringlah dibius dulu baru dibersihkan. Tetapi sedapat mungkin dibersihkan dulu baru dibius. Misalnya untuk membersihkannya dia tidak banyak kotor, kerikilnya juga tidak ada, cuma butuh dibersihkan sepintas, kemudian langsung dijahit, itu dibersihkan. Ya. Dan ini nanti itu Bius. Sisa bius. Ini nanti dipatahkan, diambil ya, tapi biasanya asisten yang matahkan, terus kita pelaksana, ini sudah pakai handphone ya, handphone itu diambil. Ini saya sudah pakai handphone ya. Ini cara untuk bius. Misalnya ini lukanya sampai sini ya, sampai sini boleh, dari sini boleh. Nih. Tapi kalau sekiranya nyampe, tapi kalau tidak nyampe dari sini. Ya. Tapi kalau lukanya ini melebar ke sini itu dari dalam. Karena kita prinsipnya untuk injeksi itu gimana? Tidak usah, ataukah di subkutan. Jadi kalau di ini kan baru epidermis, jadi seperti ini. Tapi sebenarnya di sini juga boleh, tinggal tergantung derajat suntikan. Jadi di sini juga boleh. Kalau di sini kan langsung seperti ini. Ditusuk di tiang jauh, ke jauh situ, kemudian diaspirasi, ya aspirasi, kemudian dimasukkan obatnya. Ini sambil ditarik. Ditarik. Ini kalau tidak mau dua kali tusuk, ini diputar. Kalau sudah sampai di permukaan ya, ini diputar seperti ini. Tapi sudah di permukaan, bukan masih nancap seperti ini. Kalian putar tidak ya. Maksud saya seperti ini. Ini dimasukkan. Oke, masukkan. Kemudian diaspirasi. Kalau sudah diaspirasi dimasukkan. Didorong sambil ini ditarik. Oh iya. Ditarik sambil sudah di permukaan kulit. Nanti kalau jarumnya sudah di permukaan itu baru di ini kan. Oh iya. Ini kan sudah permukaan tuh. Jadi sisi lagi ke sebelah situ, tusuk lagi, aspirasi lagi, dikasih lagi. Itu satu sisi. Kemudian sisi sini juga sama seperti itu. Ya. Atau seperti ini juga boleh nih. Ditusuk ke situ. Masukkan. Ini juga sisi sebelah sini juga tusuk. Masukkan lagi. Kalau dia panjang, ini dari sini juga. Tinggal pilih yang mana. Silakan. Salah satu pilih. Pada prinsipnya untuk bios itu tentunya disesuaikan dengan luka. Kalau panjang tentunya kalau cuma di bios di sini, sebelah sini tidak kena bios. Prinsipnya itu merata. Maka kalian mau seperti ini boleh, atau seperti yang tadi ya diputar boleh. Nah. Kenapa? Berapa buah? Kalau bius itu kan rata. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini lah. Kita penggal-penggal aja. Cukup 4 kali aja kalau. Atau kalau yang tadi itu cukup 2 kali. So, tarik ke sini, sebelah sini lagi juga. Aspirasi guna untuk akhirkan. Aspirasi itu ada dagangan dia tuan dia. Oh ya. Ya, disesuaikan.
Makanya ini kita tunggu dulu, ya tunggu dulu sekitar 2 menitan untuk reaksi dari lidokain. Kemudian kita cek masih sakit atau tidak. Cara mengeceknya seperti ini. Saya kan sudah 2 menit, kan sudah bereaksi, itu kita jepit. Ini Pak sakit tidak? Sakit katanya kan? Ini sakit, sakit. Terus nih sakit juga katanya. Tapi kan dia bohong. Ini kan tidak dijepit. Ya, ya bisa seperti ini. Ini sakit tidak? Sakit katanya kan? Ini sakit, ini sakit juga katanya. Padahal tidak dijepit. Sakit. Tapi kan bohong dia. Atau di awal ini sakit tidak? Tidak katanya. Tidak sakit. Setelah itu kan dijepit. Sakit katanya. Ini sakit, sakit berarti masih sakit. Itu perlu ditambah lagi. Nah untuk bios juga itu tergantung dari pasien juga. Kalau orangnya perokok, kemudian peminum alkohol, itu biasanya walaupun sudah 3 ampul dia tidak mempan. Jadi kadang dijahit pun ya dia terpaksa jerit-jerit. Tuh, kalau dia perokok atau peminum alkohol atau pengopi juga. Ngopi. Ayo di kepre aja. Ya. Kalau kenapanya di lokal. Ya sekarang kita Tanya kenapa? ya. Tidak Kenapa? ada bocor. Tidak ada yang bocor. Oke, setelah itu kita bersihkan ya. Kita bersihkan, kita pakai ini ya, pakai kasa. Kalau butuh diirigasi itu betul-betul diirigasi pakai spet mengambil airnya, betul-betul disemprotkan, semprot ke dalam situ. Ya nanti kalau ada kerikil itu betul-betul keluar. Kemudian kalau memang ada kerikil di situ dikorek-korek betul, tapi pakai air spoon. Ya, pakai air spoon. Setelah kita bersihkan luka, maka handphone kita lepaskan. Ya, handphone kita lepaskan, kita ganti dengan handphone yang baru. Tapi handphonenya steril lagi ya, kita pakai yang baru lagi. Setelah itu baru kita pasang. Untuk ini steril, bukan di luar ya. Biasanya. Kita langsung ke Duk. Duk. Beduk. ini yang kata saya ini benang yang dalam atau yang besar. Katanya seperti ini. Nanti kalau di rumah sakit biasanya yang seperti ini, yang dalam ukuran besar. Jadi kalau mau pakai, kita kan sudah pakai handspoon, ya sudah pakai handspoon, sudah ditarik. Ini asisten suruh narik benang karena yang di ujung itu kan tidak steril yang nongol di atasnya tadi. Ini kita pakai handspoon, ini boleh kita pegang, steril kita gunting, dibuang. Ini artinya yang steril. Ini boleh taruh sini, ini kan karena steril. Ini boleh kita pakai yang mana? Segitiga ya. Pakai segitiga. Kemudian nanti caranya ini taruh di sini. Ini masukkan ke sini. Ini ada lubang. Oh ya. Ulang. Ini taruh di sini. Pegang. Ini ditaruh sini. Ya. Ini baru masukkan ke sini. Ditekan.
Tidak ulang lagi kan? Nah, cukup lah yang bagian. Masih atau kecurangan ini Itu posisi. gila-gila gila. Ceritanya sih pakai handphone. Nanti ada asisten ya. Terus untuk pegang juga, ini nail powdernya boleh pegang seperti ini, atau juga kalian boleh pegang seperti ini. Tinggal terserah mana yang kalian Mana? bukan nyaman sebenarnya. Kalau seperti ini lebih mudah daripada nanti pakai chirurgis. Ini mau kita heating, ini kita jepit seperti ini. Nanti ada asisten ya. Ini kita tusuk dulu yang sebelah sini. Ini ya sudah tusuk, kita jepit lagi sebelah sini. Ini yang sisa yang masuk ke sini, ini kita jepit. Tarik. Ini boleh jepit pakai ini, boleh ini taruh sini, ini boleh steril ya. Ini kita pegang karena kita pakai handscoon. Sudah sampai segini, itu baru kita talikan. Nih, jadi ini masuk ke sini. Ada dua teknik, boleh kalian mainkan ini boleh, kalian mainkan tangan boleh. Nih, ini diputar. Kalau ini mainkan apa ini? Mainkan ini. Atau juga boleh ini tangan ya, itu terserah kalian juga. Tapi jangan seperti ini. Kalau seperti ini, itu nanti copot. Kalau dari bawah, nih ya. Kalau dari sini jangan. Dua kali seperti ini. Kemudian kita ambil jepit. Oh, anak kamu kok. Simpulnya satu sisi ya. Simpulnya ke satu sisi. Sudah satu kali, kemudian satu kali lagi. Ini. Dua kali ya. Pijat mati ya. Jadi ini nanti satu sisi. Untuk bundelnya itu. Ini kan bundelnya bisa ke sini nih. Ya kan di tengah, tapi tidak boleh tengah, tapi di satu sisi. Gitu. Pinggirkan seperti itu. Oke, mana asisten silakan di Tengok asisten. Gunting. tuh. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Panjang. Bawa lagi, bawa. Sekitar 1 cm kurang. Ah, situ. Ah. Bawa lagi, bawa lagi. Ya. Ini kelewat panjang ya. Pendekkan sedikit lagi. Ini namanya simpul tunggal. Ini satu-satu. Untuk tekniknya macam-macam, tapi minimal kalian simpul tunggal aja dulu lah. Ini diulang lagi seperti tadi ya. Ini diulang lagi seperti tadi. Saya rasa sudah ya, cukup kan? Lagi. Belum Abdul nih Pak. Ini simpul tadi Pak. Pembukaan. Bikinan gitu Pak. Nanti ini, ayo silakan. Kalau Ayo Putri Nusa Kambangan. Woi, MP Mesaro. kalau buka itu tentunya kalau jahitannya sudah sembuh sempurna, atau sudah kering, biasanya di hari kelima ke atas. Hari kelima atau hari keenam, hari ketujuh. Nah caranya, ini tadi rasionalnya kalau ini di tengah, ini kan simpulnya tengah. Kalau saya potong satu sisi potong. Ini ada lebih. Ini kalau simpulnya di tengah.
Nih, ini ada lebih kan? Nah, lebih. Ini kalau saya tarik, lebihnya kemana? Lebihnya tadi kemana? Nyangkut. Yang tinggal. Ini tadi kan ke situ. Ini yang Ikut. ikut. Jadi yang sisa di luar tadi yang terkontaminasi, dia masuk ke Masuk ke dalam. dalam. Masuk ke dalam. Jadinya yang ujung yang sudah di luar tadi, dia ikut masuk ke dalam luka. Jadi ini yang sedikit tadi bisa menginfeksi luka itu. Tapi kalau seandainya simpulnya di pinggir, kita potong di bawah simpul betul. Kemudian simpulnya diambil, tidak ada sisa yang masuk. Itu masuk. Pot. Oh, potong nih yang di pinggir nih Iya, sekali. Bos. Jadi yang masuk paling dikit. Tapi masih ya. Tapi dah. Mana si Ini. putri tadi? Ini Pak. Ini masukkan lagi ya. Masukkan satu. Ya. Ini kan sudah muncul tuh. Ini masukkan ke sini lagi. Insert syringe. Ini jarumnya di ini. Kalau seperti ini tidak masalah. Yang penting dia sudah keluar. Sisa seperti ini baru dua kali. Bawa ke satu sisi ya. Ya. 2 kali. Ulangi lagi. Coba ini ya. Ini kan satu sisi. Satu sisi kan. Coba ini kita gunting di bagian bawah. Tidak ada sisa kan? Oh iya. Cabut. Ini Ini benang tuh direkam, Cok. Oh iya. Nanti dicobakan. Ini keterampilan. Kalau tidak dicobakan tidak bisa. Kita. Udah teh. Kalau yang tunggal.